Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Tenan toh, menteri pilihannya sampean dhewe padha goblok kerja, makane senengane ngapusi Pak. Sidik-sidik laporan, sidik-sidik aturan, ngono tipae palsu kabeh. Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, hal pertama yang saya akan ubah adalah konsep upacara 17 Agustus. Gimana mungkin ya upacara 17 Agustus pesertanya panas-panasan ya, termasuk ada anak SD di situ, bahkan ada anak TK juga yang diundang ya, panas-panasan di situ jadi peserta, sementara pejabat-pejabatnya duduk manis di tenda yang teduh, kadang dikasih suguhan buah, kadang juga dikasih air mineral dalam gelas. Itu keadilannya di mana? Itu konsep ketidakadilan yang ingin saya ubah kalau saya jadi presiden. Tunggu aja. Iki bicara realita. Kowe ngerti pidatone? Hai antek-antek asing. Ternyata di hari kemerdekaan ini kita dihadiahi opo? Semua tambang, mbuh tambang nikel, batu bara, wis tambang apapun emas, itu ternyata dikuasai antek-antek asing, gitu. Terus kita sebagai rakyat jelata ini di hari ulang tahun kemerdekaan kita itu ternyata dihadiahi tarik tambang. Awake dhewe kon tarik tambang buran, piye piye coy, wis siap bro, ono gek mangkat tarik tambang lumayan oleh hadiah. Zaman modern itu ternyata membuat karakter manusia itu menjadi individual, tidak mau saling menolong gitu. Jadi pemerintah mengajak kembali rakyatnya dengan bergotong royong melalui program Kopdes gitu. Kopdes itu modalnya gotong royong dari uang rakyat gitu, terus dibangun di sekitar rakyat gotong royong, terus nanti rakyat gotong royong untuk beli di Kopdes. Terus lagi yang jaga Kopdesnya itu juga dari rakyat, juga gotong royong gajinya. Ngono lho, konsepnya apik pemerintah ya tuh, dengan mengajak rakyatnya bergotong royong biar rakyat itu bisa menggali nilai-nilai adiluhung nenek moyangnya gitu. Ya wis, nek rakyat gelem gotong royong nanti bakal Kopdes Jaya. Nek rakyatmu gelem lu ya. Oke, teman-teman semua, hari ini saya lagi ada di depan Kopdes Meruya. Saya mau nyoba nih belanja di sini. Ini bener nggak sih pengalaman belanja di Kopdes ini? Kayak ini nggak ada yang dinginnya ya kak? Kalau belum ada. MBG saiki lebih modern dan canggih. Ompreng MBG kuwi enek masa kedaluarsane jam 4 sore. Dan ada pendeteksi alam sing itu omprenge teko kuwi layak dimakan opo ora. Tugase gurune nek omprenge teko diambus-ambus, diendus-endus, dilihat, dianalisis, iki kira-kira layak dipangan murid ora. Wah, kuwi ora sesuatu sing modern. Dengan teknologi tinggi lho itu. Guru wis dadi pecah ngono kuwi pikirane. Di samping arep memberikan bahan ajar terus dikon nyeleksi panganan ngono kuwi. Piye? Lah ya ora sida dosi ngau kok. Ngono mikire terus setiap hari omprenge tekone kapan iki ndang dijipuk ngono kuwi ya wektune entek. Makane jangan berharap sekolah saiki pinter. Tapi berharaplah sekolah zaman saiki wetenge iso wareg ngono bae ya to.
Kowe ngerti pidatone terbaru Pak Presiden. Jare sekolahan iki ora penting. Contohnya kuwi lho. Mas Bahlil jare kampusnya ra terkenal wae tapi iso pinter. Kepinteran itu bukan ditentukan saka sekolahane jare. Sangka wong tuane, akhlake wong tuane ngono kuwi jare Pak Presiden. Lah makane kok to saiki fokusnya ning MBG. Murid-murid iki lho ora do mikir sinau karena sekolah ra penting. Penting sing dipikirke teko madang wareg ngono kuwi siswa saiki ngono kuwi. Teko madang wareg mulih teko madang wareg mulih ngono kuwi ya to pemerintah nyeteng ngono kuwi karena sekolahan ora penting ya to ya piye ngono kuwi lanjut ora. Banyak banget yang heran kenapa koperasi Desa Merah Putih itu dibangun di tengah sawah, kenapa nggak di tempat yang ramai? Nah ini nih kritik yang sering banget muncul. Makanya jangan samain Kopdes kayak minimarket yang lokasinya harus strategis biar dapat cuan. Karena tujuan dari Kopdes ini bukan sekedar cuan, tapi juga ngasih kemudahan akses buat para petani biar gampang tuh ngejual semua hasil panennya. Jadi masalah petani itu muncul waktu panen tiba. Gabah ada, cabai ada, telur ada. Tapi bingung mau dijual kemana. Akhirnya ketengkulak lagi. Selama ini, petani yang mau ngejual hasil panennya itu harus ngelewatin sekitar 7-8 mata rantai distribusi sebelum sampai ke kita-kita nih, para konsumen. Dan yang paling parah adalah dari 9 komoditas pangan, keuntungan di rantai tengkulak itu diperkirakan sampai sekitar 313 triliunan. Nah, niat dari Kopdes ini mau pangkas mata rantai yang tadinya bejibun jadi sekitar 3 mata rantai aja. Jadi kalau ada Kopdes di tengah sawah itu bukan berarti salah lokasi. Justru karena sawah tempat barangnya diproduksi. Artinya kalau ada Kopdes di tengah sawah dan dekat sama petani yang ngeproduksi bahan pangan, pasti ke depannya petani ini nggak perlu lagi ke tengkulak buat jual hasil panennya. Dan menurut gua bakal auto lebih cuan sih karena bisa langsung jual ke Kopdes. Kalau kalian gak sependapat sama gua, boleh banget kita diskusi di kolom komen. Rehan Disokin, izin cabut. Kemarin Prabowo bilang kalau kecerdasan seseorang itu bukan berasal dari sekolah dan Mas Bahlil dijadikan sebagai contohnya. Memang benar, kecerdasan seseorang tidak bisa semata-mata diukur dari lulusan sekolah mana. Bahkan, orang yang tidak memiliki ijazah tinggi pun bisa memiliki karir yang sukses. Saya akan lawan! Tapi jangan lupa kalau sekolah itu masih menjadi salah satu tempat untuk melatih cara kita berpikir, memahami informasi, mempelajari ilmu pengetahuan, serta melatih untuk memecahkan masalah. Jadi, kalau memang sekolah bukan tempat untuk membangun kecerdasan, lalu mengapa Anda repot-repot membangun sekolah rakyat dan 10 kampus baru? Anjing! Yang dikhawatirkan, pernyataan seperti ini justru semakin memperkuat stigma yang belakangan muncul di masyarakat bahwa sekolah itu tidak penting, bahkan dianggap scam. Jangan sampai, karena ada 1-2 contoh orang sukses yang pendidikannya rendah, kemudian kita menggeneralisasi seolah-olah sekolah tidak penting. Bejir! Dan kalian bisa jawab sendiri, para pejabat di Kabinet Merah Putih yang gemuk itu dipilih karena kecerdasan atau kedekatan. Pantek! Punya rumah kontrakan. Tahun 2027, pemerintah berencana memperluas basis pajak dan salah satu sasarannya adalah pemilik rumah yang disewakan. Tapi hati-hati, pengamat justru memperingatkan kebijakan ini bisa punya efek domino. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofianto Kurniawan, mengatakan masih ada sektor yang penerimaan pajaknya dinilai belum optimal. Salah satunya adalah rumah yang dimiliki lebih dari satu dan kemudian disewakan atau dikontrakkan. Pengamat properti Steve Sudijanto menilai kalau pajak ini diterapkan secara luas, pemilik kontrakan bisa menaikkan harga sewa, terutama untuk kontrakan dengan tarif sekitar 2 juta ke bawah. Kalau harga naik terlalu tinggi, penyewa bisa pergi, kontrakan akhirnya kosong, pemilik kehilangan pemasukan, dan yang terdampak bukan cuma pemilik rumah. Kayak warung, laundry, pekerja rumah tangga, tukang kebun, sampai usaha kecil di sekitar pemukiman juga bisa kehilangan pelanggan. Jadi ironisnya, kalau pajak terlalu luas, bukan cuma harga sewa yang bisa naik, penerimaan pajaknya sendiri justru berpotensi tidak maksimal karena kontrakannya malah kosong. Steve menilai pemerintah sebaiknya membedakan kontrakan rakyat dengan properti sewa komersial seperti servis apartemen, villa, dan bungalow. Menurut kamu, pemilik kontrakan memang sudah seharusnya dikenakan pajak atau pemerintah harus membedakan kontrakan rakyat dengan properti komersial? Yuk berikan pendapat kamu di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng.